Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sangat bergembira. Di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala jadikan hari yang begitu indah ini menghampiri hidup kita, sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amal demi amal soleh, keikhlasan demi keikhlasan yang kita pupuk, kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur yang kita wujudkan dalam bentuk amal soleh kebaikan, baik berupa ibadah mahdhah maupun ibadah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Mudah-mudahan ini menjadi agenda yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Inilah agenda utama kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agenda utamanya adalah menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita dawamkan, kita lazimkan, sesering mungkin kita bersalawat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anugerahnya, semoga dikaruniakan kepada manusia yang paling kita cintai, tidak pernah kita lihat wajahnya, tidak pernah kita bertemu dengannya, tidak pernah kita bertutur kata dengannya, bercakap-cakap, mengobrol dengannya, tapi kebaikannya melebihi kebaikan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Jasanya melebihi semua jasa manusia yang ada di sekitar kita. Ketulusannya, kecintaannya, rindunya kepada kita melebihi daripada cinta, rindu, kebaikan orang-orang yang pernah merindukan kita, termasuk orang tua kita. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang akan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi nilai yang paling baik, yang akan menentukan derajat kita nanti di akhirat itu bukanlah jumlah, bukanlah nama, bukanlah materi, tapi sesungguhnya apa yang menjadi motif daripada semua perbuatan itu, dan itu ada di dalam hati kita. Maka ketakwaan itu letaknya ada pada hati. Oleh karenanya hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat kepada diri khatib dan jamaah sekalian untuk terus mawas diri. Jangan-jangan kita semakin jauh dari derajat takwa, atau jangan-jangan kebaikan-kebaikan kita itu baru
yang terlihat namun tidak didasari pada ketakwaan. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang berkurban dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, darahnya tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ini bagian daripada cara kita mengerem jika kita sudah terlalu kelewatan, atau ini bagian daripada cara kita mengegas jika kita terlalu lambat atau kita telah tertinggal dari orang-orang yang sedang berkompetisi menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya yang khatib ingin sampaikan pada jamaah sekalian dan kepada kita semua, kepada kaum muslimin seluruhnya, setidaknya ada 3 pribadi yang kita harapkan terbentuk dari semua rangkaian, dari awal Zulhijjah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 hari ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang memperoleh 3 kepribadian, 3 bentuk karakter, 3 capaian yang semoga dengan ketiga hal ini Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang terpilih. Yang pertama, hadirin, dari semua rangkaian yang ada, sebenarnya kalimat ini adalah kalimat yang terus didengungkan oleh para ustadz, para muballigh, para da'i, para guru, bahwa kita disunnahkan mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudahkah hati kita membersamahi lisan yang mengucapkan Allahu Akbar, bahwa tidak ada yang maha besar, tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Pantaskah seorang hamba yang mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala lalu dihadapkan dengan masalah hidupnya, kemudian dia berputus asa, padahal Allah yang dia sembah adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar? Pantaskah seorang anggota keluarga yang sulit mencari solusi masalah di keluarganya, kemudian dia bingung mencari penyelesaian dari masalah di tempatnya? Apakah hatinya tidak sadar bahwa lisannya telah mengucapkan kalimat yang akan menyelesaikan semua kondisi yang sangat pelik itu? Dia mengucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar. Apakah orang yang terlilit hutang, yang dia tidak punya solusi, gaji bulanannya dihitungnya sampai mati, umur 70-80 tahun pun tidak cukup membayar hutangnya, tapi sadarkah dia bahwa ucapannya Allahu Akbar itu melampaui itu semua? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka zikir, takbir yang kita ucapkan ini harusnya menjadikan kita muslim yang kuat, muslim yang optimis, yang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini pula, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat salah satu sunnah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat-sahabatnya, umatnya, orang-orang di sekitarnya mengucapkan takbir itu saat kapan? Sunnah mengucapkan takbir naik kendaraan, sunnah mengucapkan takbir ketika melalui pendakian, naik tangga membaca takbir, naik lift ke atas baca takbir. Dari kendaraan, ada pendakian, ada tanjakan, kita ucapkan takbir. Sadarkah kita bahwa ternyata bersamaan dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ternyata Allah sedang mengangkat kita menuju posisi yang lebih tinggi. Allah angkat derajat kita bersama keyakinan takbir. Lafaz takbir yang kita ucapkan dengan lisan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hambaku engkau akan aku angkat, engkau akan aku tinggikan, engkau akan aku tingkatkan derajatmu lebih tinggi lagi.
Sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna takbir. Pendakian itu juga maknanya bahwa kalau ada kesulitan, ada rasa berat, ada sesuatu yang merintangi hidup kita, ada yang begitu terjal yang harus kita lewati, maka takbir itu maknanya bahwa tidak ada apa-apanya semua penghalang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Semua itu di sisi Allah, bagi Allah yasira. Wa qad ja'altuka min qabl wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika meyakinkan Nabi Zakaria, bagaimana mungkin punya anak sementara beliau sudah tua, istrinya mandul, istrinya tidak mungkin lagi punya anak, istrinya sudah sangat tua renta. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin. Urusan engkau punya anak itu di sisiku, kata Allah, itu hal yang sepele. Huwa 'alayya hayyin. Huwa 'alayya hayyin. Hari ini yang belum punya keturunan, maka harusnya lebih layak berharap diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ruginya harapan yang diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sisi Allah Subhanahu wa taala huwa 'alayya hayyin, itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya hati yang sadar akan kalimat yang begitu sakti ini, kalimat yang begitu powerful ini, begitu kuat ini, harusnya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang kuat, menjadi hamba-hamba Allah yang optimis, menjadi hamba-hamba Allah yang percaya bahwa semua apapun yang menghigapi hidup kita, penyakit yang datang kepada kita, masalah yang datang kepada kita, kesulitan yang datang kepada kita, di sisi Allah semuanya itu semuanya ringan, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ragukah kita kembali memohon, meminta, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala? Ucapkanlah takbir dengan kesadaran yang demikian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pribadi yang pertama, pribadi yang sadar bahwa membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz takbir itu adalah obat dari semua masalah kita. Yang kedua, rangkaian ibadah pada Zulhijjah ini juga diharapkan menjadikan kita hamba yang pintar berterima kasih. Karena kalau kita lihat kebahagiaan secara bersama itu, salah satu sumbernya adalah kemampuan, kecakapan dalam berterima kasih. Orang bisa menahan dirinya tidak berbuat melampaui batas, tidak kurang ajar, akhirnya bahkan mengalah, akhirnya bahkan mendahulukan yang lain. Salah satu energi yang bisa membuat sikap itu muncul adalah kalau dia pintar, sadar bahwa dia harus berterima kasih. Adakah di antara kita hamba Allah yang tidak punya jasa, yang orang lain tidak berjasa untuk hidupnya? Dia hidup mandiri, ya dia hidup hanya berjuang untuk diri sendiri, tidak ada kebaikan orang padanya. Adakah di antara kita seperti itu? Dia tidak dibesarkan orang tuanya, lahir-lahir tahu-tahu sudah kuat, sudah hebat, sudah pintar. Dia tidak diajarkan oleh gurunya, dia tidak dibantu oleh orang lain. Adakah manusia seperti itu? Adakah kita, satu di antara kita, satu saja, bahwa dia hidup, orang lain tidak pernah berjasa untuknya? Tidak ada. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang keluarga, bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in takrahu syai'an asa ayyaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian wa in takrahu fihinna
syai'an asa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kita sama istri ada masalah, sama keluarga ada masalah, sama sahabat ada masalah, prinsip ini akan membuat kita menjadi hamba yang wajar, pribadi yang bisa tetap sopan, bersikap tetap baik. Kenapa? Kalaupun terjadi masalah di antara kita, maka kata Allah, la tansawul fadla bainakum, jangan lupa mereka punya kebaikan kepadamu. Jangan lupa bahwa mereka punya keburukan yang tidak engkau sukai, bisa jadi pada hal yang engkau tidak sukai itu terdapat kebaikan yang sangat banyak untukmu. Hadirin, kesadaran ini baru terbangun kalau memang akhlak berterima kasih itu tertanam pada diri kita. Maka kita tidak serta-merta gampang memponis, bahkan gampang membenci. Berterima kasih kepada orang lain ini adalah mesin yang sangat produktif untuk membuat seseorang gampang mendoakan orang lain. Mendoakan orang bahkan yang tidak dikenalnya, mendoakan orang-orang yang bahkan jauh jarang bertemu dengannya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa sejauh apapun itu, setidak kenal apapun itu, sedikit apapun kebaikan itu, dia tetap harus berterima kasih. Karena siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, pasti tidak pintar berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Atau sebaliknya, yang tidak mampu, tidak pintar berterima kasih kepada Allah, juga tidak akan pintar berterima kasih kepada sesama manusia. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hadirkan hati kita ketika mendengar inna a'tainakal kautsar. Bukankah Allah menyadarkan pertama, bukan langsung dengan perintah engkau harus berkurban, engkau harus ibadah dengan sholat, tapi yang diingatkan Allah, inna a'tainakal kautsar, nikmat yang Allah berikan kepada kita, kepada baginda Rasul, kepada hamba-hambanya sudah sangat teramat banyak. Maukah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, walau hanya dengan 5 menit sholat 2 rakaat, walau hanya dengan mengorbankan sepersekian ribu harta kita dengan melalui kurban. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah engkau dan berkurbanlah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang pintar berterima kasih ini harusnya juga terejawanta dalam bentuk komunal, kebersamaan kita. Kita tidak boleh lupa bahwa 1945 negara yang membersamai proklamasi kemerdekaan Indonesia, dulu harga kemerdekaan itu mahal. Dulu harga kemerdekaan Indonesia itu mahal sekali harganya. Dan tahukah kita negara mana yang mengakui kemerdekaan itu? Proklamasi kemerdekaan tanpa pengakuan negara lain itu akan sia-sia. Karena syarat terbentuknya negara salah satunya pengakuan negara-negara lain. Tahukah kita siapa negara yang mengakui Indonesia ini sebagai sebuah negara yang berdaulat? Itu adalah negara yang sekarang masih terjajah, yang manusia-manusia di dalamnya terpenjara, yang mereka tidak bisa melakukan hak-hak mereka, tidak bisa mendapatkan hak-hak bukan hanya sebagai warga negara, sebagai manusia, sebagai makhluk biasa, mereka nggak bisa dapatkan. Bahkan bantuan yang harus nyampe ke mereka itu harus lewat si penjajah. Bahkan apa yang mereka rasakan hari ini itu terkadang tidak masuk akal. Pernahkah kita melihat anak kita makan nasi basi, kemudian kita sedih? Kita lihat anak kita makan makanan kotor, kemudian kita sedih. Tapi pernahkah hati kita yang disebutkan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mohon maaf, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kita umat Rasulullah yang diwasiatkan oleh Rasulullah melalui kalamnya, siapa yang beriman tidak beriman kepada Allah secara sempurna kalau dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri.
sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wujud terima kasih kita kepada bangsa yang sudah tanpa embel-embel. Di awal itu tidak ada kepentingan Palestina terhadap Indonesia. Mereka mengakui bangsa kita. Maka saatnya bentuk terima kasih kita secara bersama. Janganlah ikut merecoki, apalagi ikut memfitnah, apalagi ikut menggembosi, apalagi ikut mendukung agenda-agenda terusnya penjajahan Israel terhadap Palestina. Sedikit saja hati yang terbuka, hati yang bersih dari nifak dan kepengecutan harusnya jelas bahwa hak dan batil sedang berperang di sana, dan kita mendukung yang jelas-jelas hak. Bahwa iman dan kekafiran sedang bertempur di sana, maka kita bersama dengan iman. Bahwa jelas muslimin sedang dibantai di sana, maka kita membersamai mereka. Hadirin sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa harapannya dengan Zulhijjah ini terbentuk kepribadian, menjadi kepribadian yang penuh dengan kasih sayang, gampang kasihan kepada orang, terpanggil. Kalau sudah disebutkan kalimat yatim, itu nabinya. Bahwa disebutkan kalimat anak yatim, nabinya adalah nabi yang yatim dari kecil. Rasulullah SAW yang kita cintai itu anak yatim dari kecil. Yatim yang datang mengetuk rumah kita itu akan menjadi bukti bahwa kita mencintai Nabi kita. Ana wa kafilul yatim. Hakaza kata Rasulullah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk, dekat sekali nanti di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Diumumkan yatim, dipanggil menyantuni yatim, diajak membersamai yatim, diajak peduli kepada yatim. Harusnya hati kita terpanggil, hadirin. Kalau ternyata Allah lebihkan rezeki kita, namun tidak pernah 1 rupiah pun masuk ke perut anak yatim, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Rezeki itu, nikmat itu, harta itu, kekayaan itu demi Allah akan membuat celaka pemiliknya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. As-sa'i 'alal armilah wal yatim wal yatama, orang yang menyantuni, mengkafalahi, membiayai para janda dan anak yatim, itu kal mujahid fi sabilillah. Mereka itu derajatnya seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih tegas lagi kata Allah. Lihat firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wasbir, dalam membersamai orang-orang lemah, orang-orang susah, orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang termarginalkan itu kata Allah, wasbir, sabar. Gak boleh ucapan mereka yang gak enak membuat kita lari dari mereka. Tidak boleh sikap mereka yang tidak pantas kepada kita membuat kita tidak mau lagi berbuat baik kepada mereka. Wasbir, disuruh sabar mengurus orang-orang saudara kita yang kurang beruntung itu. Niat kita karena Allah, bukan mendapat pujian mereka. Niat kita karena Allah, bukan patokannya mereka berbuat baik kepada kita. Maka kata Allah, wasbir, sabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersama orang-orang yatim, miskin, fakir, orang-orang yang susah, yang mereka tetap taat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan palingkan wajahmu kepada yang lain. Itu adalah jalan yang sangat dekat untuk membuat kita dekat dengan baginda Rasul, dekat dengan surga Firdaus, dekat dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin, pribadi ini terbentuk pada kita bahwa kurban itu bukan kemegahan. Kurban itu bukan status sosial. Kurban itu bukan kehebatan, bukan kekayaan. Kurban itu tentang hati yang terpanggil membersamai orang-orang yang jarang makan rendang, jarang makan daging, jarang makan makanan yang enak, yang berprotein tinggi. Maka hadirkanlah rasa kasih sayang itu, membersamai siapapun yang lemah, membersamai siapapun yang susah, membersamai orang-orang yang paling sulit hidupnya. Itu insya Allah derajatnya akan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hadirin, mari kita tutup dengan doa.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم يا خير الناصرين. اللهم انصرهم يا ذا القوة المتين. اللهم شتت أعداءهم. اللهم مزق جمعهم ودمر ديارهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.